Dia datang, Matthew ya? Di pintu saja, orang tinggi putih, orang bule nih. Ya mengutuk-ngutuk, yang dikutuk bukan saya, yang dicaci maki bukan saya, Nabi. Bayangkan, orang Islam itu kalau nabinya dicaci maki, sakit hatinya. Tapi kan waktu itu saya tiba-tiba berimajinasi, kalau Nabi Muhammad ada di samping dia ini, apa kira-kira Nabi Muhammad nempelin nggak? Atau nendang nggak? Saya mencoba ingat semua sejarah Nabi, belum pernah saya menemukan dalam catatan sejarah itu Nabi pernah nempelin orang gitu. Akhirnya saya diam, saya katakan kepada teman-teman peserta yang lain yang banyak non-muslim itu, jangan direspon gitu, biarin aja. Setelah itu dia pulang, saya tanya kenapa nggak bisa tidur? Dia bilang, Sabtu lalu itu saya datang dengan image, persepsi yang salah gitu, dan kata-kata yang kasar gitu. Tapi kok kamu masih bisa salaman dan tersenyum, dia bilang. Orang Amerika kan feeling guilty kan, merasa bersalah gara-gara itu dia nggak bisa tidur. Nah singkat cerita, teman kita ini belajar Islam 6 bulan, alhamdulillah pada akhirnya dia masuk Islam. Nah bukan cuma masuk Islam, sekarang jadi dai. Dakwanya apa? Bukan ceramah, tapi bagi-bagi terjemahan Al-Quran di stasiun subway setiap hari Minggu. Di saat-saat kata halal, kata syariah begitu menakutkan di Amerika, kita berhasil meyakinkan Yahudi bahwa kalau syariah dilarang, maka kosher juga dilarang. Halakah itu hukum Yahudi juga harus dilarang. Yahudi. Ya. Iya. Jadi waktu itu karena rootnya sama kan? Sama. Iya. Jadi waktu lagi heboh-hebohnya pelarangan syariah anti syariah di Amerika, datanglah Rabi Yahudi kepada saya. Dia katakan, imam, itu artinya ustadz. Iya. Syariah itu apa sih? Saya katakan, kamu itu kalau makan yang biasa atau makan kosher? Kosher itu halalnya Yahudi. Dia katakan yang kosher. Kamu itu makan kosher karena alasan kesehatan atau alasan hukum agama? Ya hukum agama. Saya katakan, saya juga kalau makan itu pasti yang halal, saya bilang. Walaupun kami yakin itu yang sehat, tapi alasan pertama adalah karena hukum agama. Itu adalah syariah bagi kami. Lalu saya tanya, kamu disunat atau tidak? Dia katakan iya. Saya katakan saya percaya itu. Tapi makanya nggak perlu perlihatkan, saya bilang. Bukan nggak perlu perlihatkan, perlu dibuktikan. Ya, nggak perlu dibuktikan. Saya tanya, kamu itu disunat gara-gara alasan kesehatan atau alasan agama? Dia katakan alasan agama. Saya katakan sama, saya juga disunat. Alasan agama, saya bilang itu syariah bagi saya. Jadi saya bilang kalau sampai syariah dilarang di Amerika, hukum Yahudi juga harus dilarang, saya bilang. Mereka dilarang juga makan babi kalau nggak salah ya. Mereka nggak makan babi. Iya, gitu. Maka akhirnya apa yang terjadi? Ini teman kita pendeta Yahudi di mana-mana membela syariah. Nah ini kan strategi kita dalam dakwah kan. Bagaimana orang kuat bisa kita pakai untuk menyuarakan suara kita. Maka di saat Donald Trump naik, bayangkan tantangan yang kita hadapi itu. Donald Trump itu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melarang orang Islam masuk Amerika. Tahun 2017 mengeluarkan peraturan namanya Muslims Ban, pelarangan orang Islam kan. Itu dimulai dari 6 negara. Sudan, Suriah, Irak, Iran, Somalia, dan Libya. 6 negara dulu. Ini percobaan. Itu bentuknya apa? Presidential decree. Berarti tanpa persetujuan parlemen dong? Apa? Kalau harus persetujuan parlemen pasti ditolak karena mayoritas Kongres. Tapi kok bisa gitu ya? Ya bisa, namanya decree. Iya, karena itu HAM soalnya masalahnya. Iya, hak presiden kan? Iya, harusnya itu. Kalau di sini harusnya approved by the parliament. Parlemen ya. Dari sana ada decree, presidential decree. Dia keluarkan itu. Dan 6 negara dulu. Tapi menurut Giuliani, itu mantan wali kota New York yang menjadi personal lawyer, attorney bagi Donald Trump, bahwa memang presiden mencari pembenaran hukum untuk melarang orang Islam masuk Amerika dengan cara apapun. Karena salah satu penyebab perkembangan Islam adalah imigran, maka dia ingin melarang orang Islam. Maka tantangan yang kita dapat luar biasa. Selain itu kan memang dia membangun image bahwa orang Islam itu musuh Amerika. Dia selalu mengatakan orang Islam itu berbahaya, Islam itu agama ideologi yang sangat berbahaya. Kita harus berhati-hati, they hate us, Islam itu membenci kita. Itu selalu disampaikan di mana-mana. Maka yang tumbuh kemudian adalah environment, lingkungan yang begitu benci kepada kita orang Islam. Tapi apa yang terjadi? Di saat-saat seperti itu justru banyak teman-teman non-muslim kita membela kita. Termasuk Yahudi-Yahudi yang telah mampu kita yakinkan tadi itu. Nah itulah namanya dialog. Maka saya ini ketika menjadi imam di Islamic Center tadi,
yang punya embel-embel imam besar itu. Berapa ininya kapasitasnya? Oh luar biasa, itu sholat Jumat kita minimal 2.000 orang. Oke. Besar, ya besar. Banyakan di sana orang sholat Jumat dibandingkan di Tentu Istiqlal lebih banyak. Oh, Istiqlal lebih Ya. banyak. Kalau Istiqlal ya jangan. Nah, itu yang kedua ya. Jadi dialog antar agama ini dengan pemimpin tokoh-tokoh Iya. dan yang ketiga adalah membuka kelas khusus mu'alaf ini. Oke. Nah, waktu saya jadi imam di situ, karena terkadang kita nggak menangani secara khusus teman-teman muslim non-muslim yang belajar Islam ini. Maka di saat mereka ingin tahu tentang Islam, maka mereka benci tentang Islam, kita mengumumkan siapa yang belajar Islam silahkan datang. Saya punya kelas, bukan kelas tapi forum, Islamic Forum for Non-Muslims. Jadi forum Islam. Kenapa saya menamai forum? Supaya orang Amerika tidak merasa diajari. Iya. Kalau kelas kan ada guru. Iya. Jadi Kalau forum seperti dialog gitu. dialog. Ya? Jadi saya Iya. tidak ingin memposisikan diri sebagai guru kan. Nanti akan mengatakan, who are you? Iya. Siapa Anda mengajari saya? Saya American man, kayak gitu kan. Iya, Saya orang Amerika lebih hebat, lebih berpendidikan kan begitu. Maka kita istilahkan forum. Ternyata membludak orang Amerika datang. Ada yang sungguh-sungguh belajar Islam, alhamdulillah minimal 70% masuk Islam. Oke. Pada akhirnya. Ada yang intel mungkin. Dan saya tidak pernah satu kata pun keluar untuk mengajak mereka masuk Islam. Oke. Saya hanya mengajarkan saja apa itu Islam. Ya. Ada yang memang intel tadi itu. Datang dengar-dengar satu kesalahan yang keluar dari mulut kita itu Kena akan langsung. nggak kena. Tidak ada kriminalisasi ulama di Amerika. Nggak ada ya? Nggak ada. Undang-undang ITE nggak ada di sana? Hanya kriminalisasi di internet saja. Oh, Jadi mereka akan menulis bahwa wah Syamsi Ali itu begini, tapi nggak jadi kalau nggak ditangkap apa ya? gara-gara itu. Media framing jadinya ya. Media framing. Ya. Karena Pokoknya begini. pembusukan di media aja ya. Ya, jadi Oke. karena Islam ini kan salah satu bentuk ya pembusukan yang paling hebat itu di media massa. Iya. Ya. Maka mereka datang mendengarkan. Satu kata keluar, mereka akan olah menjadi 1000 kesalahan. Oke. Nah, tapi alhamdulillah ada juga datang yang cuma mencaci maki. Di pintu saja dia menunjuk-nunjuk, mencaci maki, mengutuk-ngutuk gitu. Dan ini contoh yang saya ingin berikan, pasti sudah sering dengarkan di YouTube saya, sudah sering saya ulang-ulang. Iya. Ini ada orang putih namanya Matthew. Dia datang Matthew ya? Pintu di Dipanggilnya pintu saja, Matthew, orang tinggi iya. putih, orang bule nih. Dia mengutuk-ngutuk, yang dikutuk bukan saya. Yang dicaci maki bukan saya, Nabi. Oke. Bayangkan orang Islam itu kalau nabinya dicaci maki, sakit hatinya. Iya. Ya karena kita cinta kepada Nabi kan? Iya. Ya, ada sentimen, ada Iya. emosi situ. Iya. Maka saya sudah hampir marah juga itu. Apalagi dulu kan saya belajar silat, hampir melompat pula nih. Iya. Ya. Tapi kan waktu itu saya tiba-tiba berimajinasi, kalau Nabi Muhammad ada di samping dia ini, apa kira-kira Nabi Muhammad nempelin nggak? Iya. Atau nendang nggak? Saya mencoba ingat semua sejarah Nabi, belum pernah saya menemukan dalam catatan sejarah itu Nabi pernah nempelin orang gitu. Akhirnya saya diam. Saya katakan kepada teman-teman peserta yang lain yang banyak non-muslim itu, jangan direspon gitu, biarin aja. Setelah itu dia pulang, saya ikutin dia, sir, nengok, yes, mau nggak jabat tangan? Sambil tersenyum, jabat tangan. Ya, dalam istilah saya, rupanya senyuman orang Indonesia rumahnya mematikan itu. Setelah salaman gitu, dia pulang. Minggu depan datang lagi, itu hari Sabtu. Iya. Saya tanya, kok bisa datang lagi? Sudah mulai duduk situ. Dia mengatakan, beberapa malam terakhir ini katanya kurang tidur. Nah itu tadi kan saya bilang kajang kan jampi-jampinya kuat kan? Iya. Saya katakan rasakan jampi-jampinya orang kajang. Apa tadi istilahnya? Apa? Doti. Doti ya. Saya katakan rasakan dotinya orang kajang. Doti. Dia nggak bisa tidur. Saya tanya kenapa nggak bisa tidur? Dia bilang Sabtu lalu itu saya datang dengan image, persepsi yang salah itu. Dan kata-kata yang kasar itu. Tapi kok kamu masih bisa salaman dan tersenyum, dia bilang. Orang Amerika kan feeling guilty kan? Iya. Merasa bersalah gara-gara itu dia nggak bisa tidur. Nah singkat cerita teman kita ini belajar Islam 6 bulan, alhamdulillah. Pada akhirnya dia masuk Islam. Oke. Nah, bukan cuma masuk Islam, sekarang jadi dai. Oke. Dakwanya apa? Bukan ceramah, tapi bagi-bagi terjemahan Al-Quran di stasiun subway setiap hari Minggu. Oke. Namanya Matthew. Matthew. Nah itu yang saya lakukan yang ketiga di Islamic Center ini. 14 tahun saya jadi imam di Islamic Center. Dari tahun 2001 sampai 2014 kemarin selesai. Dan setelah selesai itu kemudian saya mendirikan Yayasan Nusantara ini, Nusantara Foundation. Tujuannya pertama adalah... tadi Ustaz nggak di sana lagi ya sudah sekarang? Enggak, sekarang saya memimpin Jamaica Muslim Center. Ini di Queens, Iya. bukan di Manhattan tapi Iya. di Queens. Iya. Ini juga besar. Bisa dilihat di YouTube itu saya kalau itu Jamaikan malah. Jamaica ini nama daerah di kota New York. Oh, oke. Bukan Jamaica, orang-orang Jamaica bukan. Oke. Kebanyakan jamaah saya Pakistan, Bangladesh, India. Oke. Ya. Mungkin banyak orang yang musik reggae gitu. Jamaikan. Enggak. Enggak, Jadi ini nama daerah kan di Amerika itu banyak dari daerah kan nama-nama negara ya. Iya. Nah, maka ini Jamaica namanya, maka masjid kita namanya Jamaica Muslim Center. Oke. Saya mimpin itu sekarang. Ini kalau kita Idul Fitri puluhan ribu orang di lapangan kita sholat Iya. ya. Nah,
selain itu saya mendirikan Nusantara Foundation ini untuk tujuan mengenalkan kata Nusantara yang besar ini. Tapi bukan Islam Nusantara. Beda ya? Beda. Islam Nusantara itu terkenal belakang hari setelah Nusantara Foundation berdiri. Jadi nggak ada hubungannya ya. Nah, tujuan yang pertama, program pertama itu ingin mendirikan Mu'alaf Center tadi. Mu'alaf Center di Kota New York. Oh, di kota New York. Ya, karena banyak kan murid-murid kita mu'alaf nih. Iya, iya. Jadi kita ingin bina mereka menjadi imam, menjadi dai. Saya bercita-cita 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, imam di Amerika itu tidak lagi dominannya imigran. Karena kita ini punya masalah. Namanya juga imported imam ya. Iya, iya, iya. Jadi kultur kita kadang tidak sesuai, komunikasi juga tidak sesuai. Ya terkadang kita merasa tamu gitu. Akhirnya kita kadang nggak berani ngomong. Tapi kalau asli orang Amerika dari kalangan mu'alaf yang jadi imam, jadi dai, luar biasa dahsyat. Iya, karena dia merasa ngeledek-ngeledek pun dia bisa karena Iya, merasa Amerika belongs to them kan begitu ya. Betul. Maka itu saya ingin mendirikan Mu'alaf Center. 3 tahun saya perjuangkan nggak jadi-jadi karena nggak terkumpul duitnya kan. Sampai di penghujung tahun 2017 tiba-tiba saya dapat tawaran lokasi itu, tanah dan beberapa gedung tua di dalamnya ingin dijual. Luas 7,5 hektar. Ketika saya melihat lokasi di itu New York, di Connecticut. Oh, Jadi 2 jam dari kota New York. Connecticut ya. Ya. Okay. Ketika saya melihat lokasi itu, saya tidak ingat lagi Mu'alaf Center. Yang saya ingat pesantren. Okay. Maka saya langsung mengatakan, I will buy it. Saya akan beli lokasi ini. Waktu itu nggak ada duit. Ya. Tapi saya iakan saja. Karena saya ingin mendirikan pesantren. Kenapa? Saya ingin Islam di Indonesia ini dikenal bahwa kita itu punya keunikan. Yang salah satu keunikan Islam Indonesia itu adalah pesantren. Tidak bisa, Islam Indonesia ini nggak bisa dipisahkan dari pesantren. Saya ingin mengenalkan bahwa Indonesia itu adalah negara Muslim terbesar. Islam yang kita yakini dan kita amalkan Indonesia itu bukan Islam sembarangan yang ditakutin, tapi justru Islam yang dalam bahasa Al-Quran rahmatan lil alamin. Islam yang ramah, Islam yang menggandeng demokrasi, Islam yang menghormati wanita, Islam yang toleransi, Islam yang menghormati minoritas. Itulah Islam yang kita ingin tampilkan. Tujuan kita ingin membalik stigma yang salah selama ini yang mengatakan Islam itu anti perempuan, anti minoritas, anti HAM. Kita ingin balik dalam bentuk kerja nyata. Intoleran. Iya, kalau Anda ingin tahu tentang Islam yang sungguhnya, salah satunya tengoklah ke Indonesia. Karena Indonesia adalah negara Muslim terbesar dunia, tapi kita juga adalah negara demokrasi terbesar ketiga dunia. Ya. Setelah India dan Amerika. India, Amerika dan Indonesia kan.